Sistem Komunikasi Serat Optik. Mata kuliah Pengenalan Teknik Telekomunikasi. Oleh kelompok 6, kelas TT4402. Anggota pertama, Farhan Gifari Aditya. Anggota kedua, Lukman Izatu Yazid Amali. Anggota ketiga, Muhammad Haris Rahman. Anggota keempat, Putrintan Amalia Dahlan. Tujuan dibuatnya dari video ini adalah kami ingin menjelaskan materi mengenai sistem komunikasi serat optik dan juga untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pengenalan teknik telekomunikasi. Ya, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu ilmu dasar transmisi serat optik. Ilmu dasar transmisi serat optik sendiri didasari oleh ilmu fisika, yaitu ilmu fisika optik, khususnya pembiasan atau dispersi. Hukum pembiasan menyatakan bahwa ini keadaan yang pertama, jika cahaya datang dari media dengan indeks bias yang lebih rendah ke benda yang berindeks bias lebih tinggi, akan dibiaskan mendekati garis normal. Cahayanya ini akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya dari cahaya dari udara ke kaca. Ya, kita bisa lihat ini di gambar yang pertama ini terdapat dua bagian, yaitu N1 dan N2, di mana N1 merupakan udara yang memiliki indeks bias yang lebih rendah dan N2 merupakan kaca yang memiliki indeks bias yang lebih tinggi. Sedangkan garis putus-putus vertikal ini adalah garis normal dan garis biru adalah garis datangnya cahaya. Sama-sama kita bisa lihat bahwa ketika cahaya datang dari udara dan memasuki kaca, itu cahaya kan dibiaskan. Nah, karena di kaca itu indeks biasnya lebih tinggi, jadi cahaya ketika dibiaskan di kaca, cahaya itu akan mendekati garis normal. Kita bisa lihat garis biru ini, cahayanya itu dibiaskan oleh kaca karena memiliki indeks bias yang lebih tinggi dan dia mendekati garis normal. Itulah apa yang dikatakan oleh hukum keadaan yang pertama ini. Sedangkan ada juga keadaan yang kedua. Cahaya datang dari media dengan indeks bias tinggi ke media yang indeks bias rendah akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya dari cahaya dari kaca ke udara. Ya, kita bisa lihat sama-sama gambarnya. Untuk penjelasan dari gambarnya sama seperti gambar 1, namun di sini cahaya ini datangnya dari kaca yang memiliki indeks bias yang lebih tinggi dan ke udara yang memiliki indeks bias yang lebih rendah. Kita bisa lihat bersama bahwa ketika cahaya itu datang dari kaca dan terbiaskan karena melewati dia ke udara yang memiliki kerapatan yang memiliki indeks bias yang lebih rendah, cahaya itu akan menjauhi garis normal. Ya, seperti ini contohnya. Sesuai hukum pembiasan pada kasus 2 tadi, jika sudut datang kita perbesar sedikit demi sedikit, maka akan berada pada satu kondisi di mana cahaya tepat dibiaskan 90 derajat. Ya, kita bisa lihat pada gambar ini, di mana sudut datang pada gambar ini lebih besar dari sudut datang pada gambar sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa cahaya ini jadi tepat dibiaskan pada 90 derajat. Sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat ini disebut sudut kritis. Misalkanlah sudut kritisnya 63 derajat. Jika sudut datang semakin diperbesar sehingga melebihi sudut kritisnya, maka cahaya tidak lagi dibiaskan, namun dipantulkan. Kita bisa lihat pada gambar selanjutnya ini adalah di mana garis biru putus-putus ini adalah sudut kritisnya. Dan garis pink adalah sudut datang baru yang telah kita perbesar sedikit demi sedikit. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa ketika sudut datang lebih besar dari sudut kritisnya, maka cahaya ini tidak lagi dibiaskan, namun sudah dipantulkan, seperti garis pada berwarna pink ini.
Jika kondisi ini tetap kita jaga, maka cahaya tersebut akan merambat terbimbing di dalam kaca, seperti gambar nomor 3 ini. Selanjutnya ada perkembangan serat optik. Sejak zaman telegraf, yaitu awal tahun 1800-an sampai awal 1950-an, transmisi telekomunikasi kabel menggunakan tembaga dianggap sebagai mode utama dalam transmisi informasi menggunakan kabel. Menggunakan transmisi lain yaitu dengan menggunakan cahaya mulai terbuka sejak ditemukannya dua hal, seperti laser sebagai sumber cahaya dan serat optik sebagai media transmisinya. Meskipun Alexander Graham Bell juga menemukan alat yang sederhana menggunakan cahaya untuk komunikasi yang disebut photophone pada tahun 1880-an. Penemuan laser atau light amplification by stimulation emission radiation diawali oleh hipotesis Einstein bahwa elektron dapat distimulasi sehingga ia dapat memancarkan cahaya dengan frekuensi tertentu. Menstimulasi elektron artinya adalah elektron dirangsang dengan cara memberikan medan listrik yang berosilasi dengan frekuensi tertentu. Elektron yang terekstasi ini akan kemudian menyerap energi dan naik dari level yang semula ke level yang baru yang lebih tinggi. Ketika elektron ini melepaskan energi yang ia serap tadi, maka ia akan memancarkan emisi foton cahaya dengan frekuensi tertentu. Warna dari cahaya yang dipancarkan bergantung dengan energi yang dikeluarkan sesuai persamaan Max Planck, yaitu E sama dengan H kali F. F itu adalah frekuensi dan H itu untuk konstanta Max Planck. Foton yang dipancarkan kemudian diperkuat sehingga menghasilkan sinar yang sekarang disebut sebagai sinar laser. Sebelum sinar laser ini ditemukan, per tahun 1951, Charles Hartones lebih dulu menemukan sinar Maser atau Microwave Amplification by Stimulation Emission of Radiation. Sinar laser ini kemudian betul-betul baru lahir pada tahun 1960 oleh Theodore Maiman dengan demonstrasinya di Huggins Lab di Malibu. Setelah tidak kurang dari 40 tahun, setelah Einstein memberikan hipotesisnya pada tahun 1918 bahwa elektron dapat distimulasi dengan memancarkan foton, baru pada 1960 teknologi sinar laser ini ditemukan. Berbeda dengan sinar lampu pijar, sinar laser bersifat koheren. Selanjutnya ada koheren yang berasal dari kata ko dan heren. Ko artinya bersama, heren atau heredity artinya keturunan. Jadi digabungkan jadi koheren yang artinya bersama-sama atau serempak atau mengumpul. Lalu sinar laser memiliki sifat mengumpul dalam arti bahwa berkas sinar laser tidak menyebar. Gambar di bawah menunjukkan bahwa berkas cahaya dapat menyebar dan berkas cahaya koheren atau sinar laser tidak menyebar. Sifat koheren menyebabkan sinar laser dapat menempuh jarak yang jauh. Energinya tetap besar atau tidak tersebar setelah menempuh jarak yang jauh. Sifat koheren tersebut menyebabkan sinar laser digunakan untuk berbagai keperluan, contohnya seperti surgery, memotong, pointer, dan komunikasi. Menggunakan laser untuk keperluan telekomunikasi bisa saja dilakukan dengan menembakkan laser ke udara. Problem menembakkan langsung ke udara adalah tentu saja penghalang yang menghalangi perlambatan laser. Berbarengan dengan penerbangan laser, teknologi serta optik sebagai media transmisi laser untuk telekomunikasi pun dikembangkan. Serat optik paling sederhana adalah kaca berbentuk silinder. Tentu saja, diameter silinder kaca harus dibuat cukup kecil agar tidak memakan tempat terlalu banyak. Oleh karena kaca menjadi pembimbing bagi cahaya yang merambat di dalamnya, maka ketika cahaya membentur dinding karena sudut rambat, maka dinding kaca harus dapat memantulkan kembali ke dalam serat optik. Untuk meningkatkan kinerja kaca dalam pembimbing cahaya, maka konstruksi silinder kaca sederhana diperbaiki dengan menambah lapisan cladding. Cladding itu berarti pembungkus. Cladding juga optik yang memiliki indeks bias yang lebih kecil dari kaca atau inti dari serat optik. Misal, indeks bias dari serat optik itu 1,5, indeks bias dari cladding itu 1,3 sampai 1,4. Contoh struktur serat optik adalah sebagai berikut. Yang pertama di dalamnya yang paling utama pasti ada core, lalu cladding, lalu coating, lalu
string member atau misalkan pengeras, dan lalu yang terakhir adalah outer jacket. Nah, seperti ini. Nah, lalu struktur serat optik itu dibungkus oleh cladding yang menyebabkan cahaya yang terbimbing dalam serat optik. Jadi cahayanya terbimbing gitu, seperti itu. Nah, struktur serat optik yang dibungkus dengan cladding diusulkan oleh Bram van Hel pada tahun 1953. Lalu disempurnakan oleh Lawrence Curtis tahun 1956 dengan kaca. Jadi inti kaca dan claddingnya juga kaca. Seperti itu. Jadi seperti pada gambar. Beberapa penemuan lainnya yang menguatkan posisi serat optik dalam metode transmisi telekomunikasi adalah penemuan penguat optik dengan EDFA atau Erbium Doped Fiber Amplifier. Sinyal solution yaitu berbentuk sinyal yang tahan terhadap masalah dispersi sehingga bisa mencapai jarak yang sangat jauh. Nah, lalu di sini ada gambar dasar dari sistem komunikasi serat optik. Yang pertama di sini ada sinyal analog, lalu ADC, lalu ada laser, lalu di sini ada blok optik yang di garis-garis merah tersebut, lalu di sini ada serat optik, detektor, lalu ke DAC, lalu ke sinyal analog. Nah, jadi sinyal informasi yang paling awal adalah sinyal analog seperti pada gambar tersebut. Lalu di sinyal tersebut tuh didigitalkan dengan proses ADC. Nah, sinyal digital itu tuh memodulasi pemancar laser sehingga modulasinya itu dilakukan sederhana dengan prinsip OOK atau on off keyring yang direalisasikan dengan saklar on off, misalkan on untuk 1 dan off untuk 0. Bit 1 dan bit 0 maksudnya. Saat on gitu ya, saklar mengaktifkan laser dan laser akan ditembakkan ke dalam serat optik. Saat off, saklar mati dan laser tidak ditembakkan. Nah, serat optik pun membimbing cahaya sampai ke penerima. Penerima itu melakukan demodulasi dengan sederhana. Jadi, misalkan jika ada sinyal laser, maka berarti diterima dengan bit 1, jika tidak ada berarti bit 0. Seperti itu, sinyal didigitalkan kembali ke analog dengan DAC. Modulasi OOK pada optik adalah salah satu jenis modulasi yang ada, tapi terdapat beberapa jenis modulasi lain yang lebih advance. Lalu, demodulasi pada optik ini dilakukan biasanya dengan fotodetektor. Fotodetektor ini berfungsi untuk memeriksa ada atau tidaknya energi foton yang sampai di ujung serat optik. Dan serat optik itu dilambangkan dengan garis dan lingkaran seperti gambar berikut. Sistem komunikasi serat optik terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, sumber informasi elektrik. Sumber informasi maksudnya dalam kurung elektrik. Nah, ini tuh biasanya dalam bentuk data digital, deretan 0 dan 1. Nah, lalu yang kedua, sumber cahaya yang akan ditumpangi oleh informasi. Lalu yang ketiga, modular optik, yang mana ini tuh menumbangkan data digital ke cahaya. Lalu yang keempat ada media transmisi itu sendiri, yaitu serat optik. Lalu yang kelima, demodulator atau fotodetektor yang berfungsi mengubah kembali sinyal digital ke sinyal analog. Selanjutnya ada sumber cahaya. Sumber cahaya utama serat optik adalah laser dan LED. LED atau Light Emitting Diode semakin populer karena murah dan dayanya rendah. Terdapat 4 warna utama LED, yaitu merah, hijau, biru, dan putih. Warna dari LED ditentukan oleh doping di dalam semikonduktor pembuat dioda LED tersebut. Contohnya seperti LED biru terjadi karena semikonduktornya dicampur atau didoping oleh magnesium. LED merah memiliki frekuensi paling rendah, diikuti oleh hijau dan biru. Atau sebaliknya, LED merah memiliki panjang gelombang yang paling besar, hijau lebih pendek dan biru yang paling pendek. Pada tahun 1970-an, laser dengan panjang gelombang 800 nanometer multimode adalah paling umum digunakan. Pada tahun 2000-an, laser dengan panjang gelombang 1550 nanometer single mode adalah yang paling umum digunakan.
baik gelombang di 806 meter maupun 1550 termasuk ke dalam spektrum inframerah. 4 kali evolusi selama 1970 sampai 2000-an. Berikut gambarnya. Lalu pada motor optik sendiri ini, modulator optik ini berfungsi untuk menumpangkan sinyal informasi ke sinyal carrier. Sinyal carrier dalam hal ini adalah laser ya. Dan modulasi yang paling umum adalah on-off keying sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Untuk meningkatkan efisiensi bandwidth, beragam modulasi canggih diteliti untuk serat optik antara lain seperti MRI PAM atau Pulse Amplitude Modulation, lalu Different PSK dan MRI Differential PSK, lalu ada CAM dan sebagainya. Detektor optik atau biasanya juga berfungsi sebagai demodulator optik, yang mana masukan dari detektor optik adalah cahaya dan keluarannya adalah amplitudo tegangan. Detektor optik adalah bahan yang sangat sensitif terhadap cahaya. Ia mengubah cahaya yang datang menjadi tegangan listrik. Detektor optik yang cukup populer adalah fotodiode. Nah, seperti ini gambarnya. Secara struktur, serat optik tersusun atas core atau bagian inti, cladding, coating, dan yang terakhir bagian string member dan outer jacket. Yang pertama ada bagian inti atau core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil, sekitar 2 mikrometer sampai 50 mikrometer. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Yang kedua ada bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 mikrometer sampai 250 mikrometer. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bahan core. Selain untuk melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali kepada core. Yang ketiga ada bagian coating. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi. Misalnya, lengkukan pada kabel, kelembaban udara dalam kabel, dan lainnya. Yang keempat ada bagian string member dan outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan string member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Bahan dari serat optik sendiri terbuat dari kaca ataupun plastik. Serat optik yang berbahan kaca memiliki kemampuan transmisi lebih baik dibandingkan serat optik yang berbahan dasar plastik, namun lebih rentan untuk dibengkokkan. Sementara serat optik dari bahan plastik lebih tahan terhadap pembelokan. Serat optik modern didesain untuk bekerja pada panjang gelombang 1550 nanometer atau gelombang inframerah. Namun serat optik juga memiliki permasalahan. Dua permasalahan yang sering terjadi pada serat optik adalah terjadi pada redaman dan dispersi. Masalah yang pertama adalah redaman. Redaman adalah penurunan daya serat optik setelah menempuh jarak tertentu. Redaman terjadi karena sebagian energi cahaya keluar atau hilang dari serat optik. Misalnya karena adanya bengkokan atau ketidaksempurnaan material dan fabrikasi. Redaman dinotasikan dan dinyatakan dalam desibel per kilometer. Tipikal redaman serat optik ini adalah 0,2 sampai 0,3 desibel per kilometer. Redaman dapat terjadi juga karena adanya sambungan atau splicing. Semakin banyak sambungan, semakin banyak pula redaman. Tipikal redaman sambungan adalah 0,1 desibel per sambungan
atau part splicing. Masalah kedua yang sering terjadi dalam short optik adalah dispresi. Dispresi adalah perbedaan waktu yang terjadi antara cahaya yang merambat lurus dalam short optik dengan cahaya yang dipantulkan. Besar dispresi akan tergantung dari sudut pantul dan panjang short optik. Dampak dari dispresi adalah memanjangnya sinyal terima di ujung short optik karena saling bertumpang tindih antara sinyal langsung dan sinyal pantulan. Memanjangnya sinyal terima ini mengacaukan deteksi di penerima. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi redaman dan dispresi. Untuk mengurangi redaman adalah dengan mengurangi jumlah sambungan dan menggunakan penguat optik. Penguat optik yang populer saat ini adalah EDFA atau Erbium Doped Fiber Amplifier. Upaya untuk mengurangi dispresi adalah dengan menggunakan transmisi single mode. Artinya hanya boleh satu frekuensi sinyal yang merambat dalam satu optik, sehingga sinyal tidak bertumpuk-tumpuk. Teknologi transmisi optik saat ini adalah menggunakan transmisi sinyal single mode dengan panjang gelombang 1550 nanometer. Sejauh ini, konfigurasi inilah yang dianggap terbaik untuk transmisi. Lalu untuk peralatan pemeliharaan dan perbaikan optik, untuk memonitor kerja dari rangkaian optik yang terdiri dari modulator, serat optik, dan demodulator, beberapa alat umum pada bidang optik ini sangat diperlukan, dan alat-alat tersebut itu adalah seperti alat penyambut kabel optik atau splicer, lalu ada OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer, dan Power Meter. Splicer ini digunakan untuk menyambung kabel optik yang putus, hanya saja setiap sambungan itu akan menambah sebuah redaman. Lalu selanjutnya ada OTDR, itu digunakan untuk mengukur redaman, pantulan, dan jarak pada suatu titik dari atau penahan ya di serat optik. Alat ini sangat penting untuk memonitor kinerja SKSO. Selanjutnya ada power meter, berguna untuk menghitung total loss atau redaman dari ujung pemancar ke ujung penerima. Dan peralatan ini Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan serat optik. Keuntungan utamanya adalah bandwidth transmisi yang sangat besar. Bandwidth transmisi ini dapat mencapai terabit per second, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wireless. Satu kabel serat optik dapat membawa beban trafik untuk user satu kota. Meskipun teknologi storage saat ini bersifat cloud atau awan, namun transmisi ultra cepat berasal dari kabel serat optik yang banyak diinstal di bawah laut. Dan sifat bandwidth yang besar, serat optik menjadi salah satu tunggang punggung atau backbone dari transmisi telekomunikasi saat ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Semoga kita sehat selalu.